Sesekali kita akan menyimak narasi-narasi kelam, menakutkan, akrab, kadang juga dalam, penuh perenungan. Dalam buku kumpulan puisi Wong Kampung, sebuah buku kumpulan puisi dari F. Azismana yang diterbitkan oleh Festival Seni Surabaya 2010 ini, kita akan menemukan narasi-narasi yang demikian. Ini narasi-narasi yang cukup dalam, kelam, dan semacamnya. Dalam sebuah pengantar, Ribut Wiyoto memberi pernyataan bahwa dalam buku puisi Wong Kampung ini adalah puisi-puisi pos puisi gelap, yakni sebuah puisi yang berpijak pada suatu realitas yang chaos. Jadi suatu yang carut marut, dunia yang berantakan dan semacamnya. Ia tidak dikatakan bahwa dalam buku puisi ini F. Azismana bukanlah puisi gelap, yang mana kita tahu tradisi puisi Jawa Timur, yakni puisi-puisi gelap. Karena puisi gelap di sini dikatakan oleh Ribut Wiyoto adalah puisi-puisi yang berpijak pada sesuatu yang utopis, sesuatu yang utopia, sesuatu yang barangkali tidak bisa dijamah. Apakah benar yang dikatakan Ribut Wiyoto dalam buku kumpulan puisi Wong Kampung ini adalah puisi-puisi yang berpijak pada realitas yang chaos? Mungkin bisa kita simak beberapa puisi dalam buku kumpulan puisi ini. Di puisi yang pertama kita akan menemu sebuah puisi berjudul Dermaga, Jembatan, Hotel, dan Orang-orang yang Tak Mau Tua. Di sini saya bacakan sepenggal dari puisi ini. Sebab kota ini hanya dermaga, hanya jembatan, hanya hotel bagi mereka yang selalu merasa muda. Jika ada yang mengaku sebagai orang pertama, paling lama, asli sebab lahir di sini, tentu dia pelayan, menjaga jembatan, satam, atau petapa gila yang ingin akik mata ikan dan sabuk kulit buaya dari dasar Kalimas yang tercemar. Dari sepenggal puisi barusan, kita tahu bahwa di kota ini adalah suatu tempat yang tidak layak sebagai tempat tinggal atau singgah untuk selamanya, tempat untuk menetap, yang mana kita tahu di sini ada diksi-diksi yang barangkali adalah analogi dari suatu tempat tinggal yang sementara, seperti jembatan, dermaga, hotel adalah sebuah tempat yang kita tahu adalah tempat yang hanya sementara untuk ditinggali. Sementara orang-orang yang mau tinggal di sini dikatakan adalah orang-orang yang serupa atau barangkali adalah mereka yang menjadi penjaga jembatan, satpam, atau petapa gila yang ingin akik mata ikan dan sabuk buaya dari dasar Kalimas yang tercemar. Di sini Kalimas tidak disebutkan apa itu Kalimas, tapi yang memiliki dasar, biasanya yang memiliki dasar adalah sungai, danau, dan semacamnya. Yang mana di sini dasar ini adalah dasar Kalimas yang tercemar, adalah suatu tempat yang tercemar. Mana kita tahu tempat yang tercemar adalah suatu tempat yang berantakan, yang tidak layak, juga barangkali adalah suatu tempat yang chaos. Mungkin untuk puisi ini bolehlah dikatakan bahwa ini ia berbicara pada suatu realitas yang chaos. Kita tengok beberapa puisi yang lain. Dalam puisi Wong Kampung 1, kita akan menemu penggalan puisi sebagai berikut. Tapi kemanakah kami pergi? Dimanakah kami kembali? Ke arah mereka kami tak sampai, ke arah kalian kami terabai. Kami memang hidup seperti mereka, tapi kami tidak tumbuh dari akar mereka. Akar kami adalah kalian, tapi kalian tak hidup bersama kami. Kami bukanlah mereka, bukanlah kalian. Dalam puisi ini mungkin kita akan menemukan suatu kebingungan, atau mungkin bisa disebut juga dengan disorientasi identitas. Sini disorientasi identitas mungkin adalah seorang yang bingung akan identitasnya sendiri. Mungkin ia mungkin merasa sama dalam hal budaya, dalam hal tempat, dalam hal
mungkin ingatan kolektif semacam dan semacam itu. Tapi ketika mereka bersama pada suatu tempat untuk hidup tinggal bersama, ternyata ada suatu perbedaan, entah ini perbedaan antara individual atau semacamnya. Namun yang mana di sini telah menimbulkan konflik, menimbulkan pertanyaan dalam diri individualitas tadi, yang mana konflik ini juga merupakan benih-benih dari suatu yang berantakan dan semacamnya. Dan di sini mungkin ini adalah potret dari di mana suatu konflik bermula, yakni dalam diri manusia itu sendiri. Lalu dalam puisi Peta Umpet kita akan menemukan bahwa dalam suatu tempat tinggal kita akan menemukan tatanan sosial, mana tatanan sosial ini secara tidak sadar telah memberikan sesuatu yang membatasi. Nah, di sini saya bacakan sedikit. Seluruh hidup kami ditemboki, pikiran menembok, mata tertembok, sekujur tubuh tertembok. Tembok di sini barangkali adalah gambaran dari sekat-sekat yang diciptakan. Nah, sementara sekat-sekat yang diciptakan untuk membatasi itu, kita tidak tahu dari mana sekat-sekat itu berasal. Entah dari keterbatasan kita sendiri atau ada sesuatu yang telah menciptakan tembok tadi atau sekat-sekat tadi untuk membatasi kita. Nah, sementara kita yang tinggal di dalam batas-batas itu, kita tidak mampu melihat apa yang berada di luar batas itu. Apakah mungkin suatu kerugian atau suatu keburukan yang tidak patut untuk kita jamah, kita lihat. Begitu juga kita juga tidak tahu apakah di luar tembok, di luar sekat-sekat tadi ada suatu yang menguntungkan kita, suatu yang sangat layak untuk kita jamah, yang kita tidak tahu ingin dikuasai seseorang pencipta sekat tadi, yang mana kita tahu di sini ada beberapa gambaran sedikit yang digambarkan George Orwell dalam novelnya 1984 itu. Ada narasi-narasi yang diciptakan untuk menyetir warga, yang mana untuk mensukseskan kepentingan pribadi dari si penguasa tadi, pembesar tadi. Barangkali ini memberikan gambaran yang semacam itu. Kurang lebih puisi ini juga sama, bermakna sama dengan puisi Teka-teki Silang. Dalam puisi Teka-teki Silang kita akan menemukan sebuah pintu, yang mana pintu ini diciptakan oleh sesuatu yang dalam artian kita diharapkan untuk melewati pintu tadi, atau kita dihadapkan oleh beberapa pintu yang mana di balik pintu itu kita tidak tahu ada apa di sana. Sementara untuk melewati itu diciptakanlah bujuk rayuan dan semacamnya. Tidak menutup kemungkinan juga ancaman, di sini dikatakan tembakan tadi. Dimana kehidupan kita seakan-akan disetir oleh sesuatu yang belum jelas, yang mana kita harus melewatinya ke sana. Dan suatu tempat yang belum kita jamah atau belum kita lewati adalah suatu tempat atau dimensi lain yang menjadi pertanyaan, menjadi teror tersendiri bagi kita. Dan hal-hal yang demikian yang coba ditawarkan dalam puisi ini. Lalu dalam puisi-puisi ini, apakah seluruh puisi ini memang adalah gambaran dari sesuatu yang berantakan, sesuatu yang chaos tadi, sehingga seakan-akan membaca ini kita seolah-olah malah akan menjadi pembaca yang terpuruk, menjadi pembaca yang muram. Namun dari salah satu puisi di sini, puisi lagu Orang Usiran, kita akan menemukan suatu keberanian yang hakiki barangkali. Nah, di sini saya bacakan sedikit. Kami hanya orang biasa, tidak memiliki apa-apa, hanya hati yang gigih dan kekerasan kepala mengenalkan anak-anak kami pada kenyataan hidup. Itulah yang membuat kami tidak pernah takut. Ketakutan kami telah dirampas oleh nasib buruk, apalagi yang perlu kami takutkan. Jadi dalam puisi ini seakan-akan si
si aku lirik atau si narasi narator tadi adalah seorang yang telah mengalami banyak sekali keburukan, banyak sekali kehilangan, banyak sekali suatu yang membuat ia merasa bahwa ketakutan tadi sudah sering kali ia hadapi. Sementara apa yang terjadi setelah ia terlalu sering menghadapi ketakutan tadi, di sini dikatakan bahwa ia tidak memiliki ketakutan lagi. Apalagi yang perlu kami takutkan, di sini dinyatakan di situ. Seakan-akan ia menyadarkan bahwa seorang yang sudah biasa menghadapi masalah, menghadapi hal-hal buruk, ia tidak lantas menjadi pribadi yang lemah, ia tidak lantas menjadi pribadi yang terpuruk. Ia malah sebaliknya, ia malah menjadi pribadi yang terlalu berani, sudah melewati hal-hal buruk yang banyak sekali. Seakan-akan di sini menegaskan bahwa seorang yang tidak takut lagi, ia barangkali tidak pernah merasa memiliki sesuatu yang pernah ia miliki telah dirampas. Bahkan barangkali ia tidak memiliki kesadaran memiliki sesuatu, mungkin bahkan mungkin nyawa. Jadi orang yang terlalu berani barangkali ia tidak pernah memiliki bahwa ia tidak pernah sadar bahwa ia memiliki nyawa, yang mana ketika nyawa itu terambil ia akan mati. Barangkali semacam itu. Cukup menarik juga dalam puisi-puisi ini. Ada beberapa juga puisi yang cukup dalam, cukup patut untuk kita renungkan, termasuk juga mungkin sindiran cukup satir. Ada 3 puisi yang menurut saya memenuhi hal yang demikian. Yang pertama puisi berjudul Debu, Lumpur, dan Cacing. Ini adalah 3 puisi. Nah, dalam puisi Debu ini kita disadarkan bahwa dalam suatu debu yang berembus ada butir-butir dari saudara, keluarga, bahkan leluhur yang telah pergi. Sementara bagaimana cara menyambut mereka adalah dengan cara melepas baju dan memeluk debu yang berterbangan tadi. Seakan-akan kita telah melupakan hal-hal yang semacam itu, hal-hal yang mungkin dalam artian lain bisa berarti lain. Dalam artian lain mungkin debu ini juga adalah suatu ingatan yang harus kita peluk dengan melepas setipis apapun sekat itu, termasuk baju tadi yang dilepas oleh aku lirik tadi dalam puisi ini. Sementara dalam puisi Lumpur memang ada suatu tragedi kecil di sini, adalah suatu lumpur yang menyembur. Mungkin ketika kita melihat Eva Zismana adalah seorang penyair dari Surabaya, dari Jawa Timur, mungkin ada suatu kejadian, ada suatu bencana lumpur di sekitar tempat tinggal penyair. Yang mana di sini penyair ingin menyadarkan bahwa dalam puisi yang dalam lumpur yang menyembur ada wajah-wajah leluhur yang ingin bertemu, ya, yang mana dalam lumpur yang menyembur ini ada suatu bagian-bagian kecil dari leluhur ini yang keluar ingin bertemu dengan anak keturunannya, barangkali seperti itu. Jadi seakan-akan bahwa kita menyambut suatu bencana ini benar-benar bulat dengan bencana. Kita tidak memiliki pandangan lain terhadap lumpur ini, meskipun itu hanya sekedar kepercayaan. Nah, sementara itu dalam puisi Cacing ada nada satir di sini. Seakan-akan ya memang ini relevan terhadap kehidupan yang sering kehidupan sekarang yang mungkin sering kita dengar atau kita saksikan, bahwa dalam puisi Cacing ini ada suatu cerita bahwa dalam tubuh cacing yang kita potong-potong untuk
umpan ikan ada bagian-bagian dari leluhur yang yang telah dimakan si cacing tadi. Seakan-akan dalam peristiwa ini kita tidak sadar bahwa mungkin ini relevan juga bagaimana ada peran-peran leluhur kita dalam membentuk peradaban atau apa, peninggalan, sejarah dan sebagainya, itu rela kita jual untuk keuntungan kita sendiri. Kita tidak mengingatnya. Barangkali itu yang ingin disampaikan penyair dalam puisi cacing ini. Kurang lebih ini bacaan saya terhadap buku puisi Wong Kampung karya F. Azismana. Jika ada yang kurang tepat, mungkin teman-teman bisa komentar dalam kolom komentar di bawah. Saya sangat menantikan sekali komentar-komentar teman-teman atau mungkin yang mau meluruskan terhadap pembacaan saya. Saya sangat terbuka sekali. Kurang lebih itu saja dari saya. Jika channel ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan subscribe, like, share, and comment. Kurang lebih itu saja. Sampai jumpa.